Arumi, kita kan suami istri. Seharusnya kita saling berbagi lah. Ya enggak lah. Kalau aku belum gajian, pakai gajimu dulu. Ya enggak lah, kamu tuh enak aja yang ngomong seperti itu. Itu haknya aku ya, bukan haknya kamu ya. Aku tuh suami kamu masih belain dia sih? Udah ya mas, cukup. Mending kamu tuh pergi dari sini daripada kamu mengacaukan semua pekerjaan aku ya mas. Lihat ya, aku adukan ke bapak. Silahkan. Agung, bukannya nih Bapak mendukung Arumi untuk selingkuh dan untuk mengkhianati kamu. Bukan, Gung. Tapi aku kasihan sama Arumi. Arumi hidup dengan kamu, hidupnya selalu kekurangan. Kamu nyadar nggak? Gajinya kamu dibandingkan dengan gaji Arumi jauh, Gung. Aku tahu engkau letih dengan luka hati yang selalu menyiksa batinmu, teriris, terasa perih. Namun kau selalu coba untuk menepis. Sudahlah, hatimu takkan pernah sanggup bertahan. Duh, mana tanggal tua lagi sekarang. Berarti saatnya bayar kontrakan dong. Tapi gimana ya? Kan aku hari ini masih belum gajian lagi. Duh, mana aku punya suami nggak bisa diandelin lagi. Apalagi kan gajinya lebih besar gajiku. Gimana ya? Males banget kalau punya suami seperti itu. Aku harus bilang nih sama Mas Agung kalau sekarang waktunya bayar kontrakan nih. Ya udah deh, aku jalan sebentar lagi. Masih pagi lagi. Sayang, aku kerja dulu ya. Tunggu sebentar. Kamu tahu kan kalau hari ini bayar kontrakan? Iya, aku tahu kok. Ya terus mana uangnya? Sabar dulu yang. Sabar gimana? Nanti kalau misalkan ibu kontrakan pergi ke sini, kita nggak bayar, bisa-bisa kita tuh diusir dari rumah ini. Kamu kan tahu aku tuh belum gajian. Mending kamu tuh pindah aja ke perusahaan lain yang gajinya lebih besar daripada perusahaan kamu itu. Kamu kan sudah dari dulu kerja di sana. Masa ya sih kamu nggak naik gaji? Kamu nggak malu apa sama aku yang gajinya lebih besar daripada gaji kamu sendiri? Sayang, kamu pikir punya kerjaan tuh enak apa? Ya makanya kamu itu harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya sabar. Sabar gimana sih? Aku tuh sudah capek ya sabar setiap hari. Cuman kata-kata sabar doang. Gak mampu kan? Kamu tahu kan? Cari kerjaan tuh susah. Gak gampang. Ya emang iya sih. Tapi masa kamu gak mempunyai harga diri sih? Kamu sudah dikatain seperti ini loh sama aku. Ya udah, intinya tuh sabar. Biar aku telatenin dulu kerja di sana. Mas, Siapa tahu kan aku bisa naik jabatan nanti. naik jabatan, kamu kerja sudah 5 tahun kan di sana. Tapi kamu tetap aja jadi karyawan biasa, nggak naik-naikkan jabatan kamu. Emang kamu nggak malu apa? Kita itu menikah sudah bertahun-tahun, tapi kehidupan kita itu tetap gini-gini aja. Jangankan seperti ini, rumah pun kita cuma ngontrak doang kan, nggak punya sendiri. Aku tuh malu ya sama karyawan yang ada di perusahaan aku. Iya, aku tahu kok. Makanya ini kan aku sedang berusaha. Awas aja ya, kalau sampai kamu pulang nggak bayar uang kontrakan, aku tuh nggak mau ya mas, kamu itu bayar uang kontrakan memakai gajiku. Karena gajiku itu buat keperluan aku sendiri. Aku tuh pengen beli mobil, beli ya perhiasan lah, belanja online lah, seperti itu. Arumi, kita kan suami istri. Seharusnya kita saling berbagi lah. Ya enggak lah. Kalau aku belum gajian, pakai gajimu dulu. Ya enggak lah, kamu tuh enak aja yang ngomong seperti itu. Itu haknya aku ya, bukan haknya kamu ya. Makanya kamu tuh cari tambahan, jadi pemulung kayak jadi apa kayak itu terserah kamu, yang penting menghasilkan uang. Ya sudah, kamu tuh berangkat kerja sana. Aku tuh muak lihat muka kamu mas, kalau kamu nggak bisa bawa uang. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Oh
pulangnya? Saya berangkat kerja dulu ya, Pak. Oh ya, hati-hati ya, Bung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aslinya aku males punya menantu kayak dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Masa punya menantu gak bisa diandelin? Aku tetap kerja kayak ini. Dasar menantu miskin. Gak bisa membahagiakan orang tua. Cuman gayanya kayak gaji besar, tapi kenyataannya gajinya kecil. Kenapa ya dulu aku menerima dia sebagai menantu saya? Setidaknya aku cari menantu yang lebih kaya daripada dia, bukan menantu miskin. Yang jelas, kalau aku punya menantu yang kaya, aku nggak seperti ini jadiannya. Oh ya Pak, aku berangkat kerja dulu ya Pak. Saya kira kamu nggak mau kerja, Rumi. Gimana aku nggak mau kerja Pak? Bapak tahu sendiri kan, kalau kebutuhan kita tuh banyak banget. Oh ya, Rumi. Lama-lama, Bapak tuh bosan juga ya. Bosan Lihat si kenapa, Agung. Ya, kamu tahu sendiri kan? Agung gini-gini aja. Iya Pak, aku juga kesel Pak sama Mas Agung yang seperti itu. Apalagi kan gajiku lebih besar Pak daripada gajinya si Agung. Iya, Rumi. Pokoknya, kamu secepatnya suruh Agung cari kerja lain yang lebih besar gajinya. Iya Pak, tenang aja Pak. Aku nggak mau terus-terusan kayak ini ya, Rumi. Bapak kan tambah lama kan tambah tua. Yang jelasnya tenaga Bapak kan kurang, Rumi. Pak. Mana tinggal di tempat kontrakan lagi. Emang Bapak pikir Arumi mau tinggal di kontrakan seperti ini? Ya enggak lah Pak, Arumi tuh malu sama teman-teman Arumi yang sudah memiliki rumah sendiri Pak. Ya, kalau lama-lama kayak ini, terus-terusan kayak ini, lebih baik kamu cari suami lain, Rumi. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih Pak. Ya udah Pak, kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya Pak. Oh ya Pak, kalau misalkan ada ibu kontrakan yang nagih kontrakan ini, bilang ya nunggu suami Arumi dulu ya. Soalnya aku tuh nggak mau ya Pak pakai uang gajiku sendiri, karena aku tuh mau beli perhiasan, mau beli ya shopping-shopping deh sama teman-teman. Bilang ya Pak seperti itu. Ya. Ya udah Pak, kalau gitu aku berangkat kerja ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya keluarga ini nggak ada yang mikirin aku? Malah aku dijadikan tumbal lagi. Siapa yang teleponnya? Oh, Desi. Ya, halo. Selamat pagi. Ada apa, Des? Oh, masalah perpanjangan kontrak kamu itu. Ya. Masalah hal itu kamu itu gak usah khawatir, Des. Pasti saya itu akan perpanjang kontrak kamu. Ya iyalah. Pokoknya kamu itu harus ngikutin peraturan yang ada di perusahaan ini. Ya udah, nanti malam saya kabari lagi ya. Yuk, selamat pagi. Permisi Pak. Ya. Rumi, sini dulu. Ya Pak. Sini dulu. Oh iya, Rumi. Iya Pak. Kamu tahu nggak kalau kontrak masa kerja kamu sudah hampir mau habis? Iya Pak, saya tahu Pak. Gimana? Kamu mau diperpanjang di perusahaan ini atau kamu mau kerja di perusahaan lain? Iya, sebenarnya saya ingin sekali Pak diperpanjang di perusahaan ini Pak, karena saya sudah nyaman banget Pak kerja di sini Pak. Beneran kamu itu mau diperpanjang di perusahaan ini? Iya Pak, saya bisa diperpanjang kan Pak? Ya bisa sih, tapi kamu tahu kan untuk memperpanjang kontrak kerja di sini syaratnya itu apa, Rumi? Iya Pak, saya tahu Pak, tapi mohon maaf ya Pak, saya lancang. Emang nggak ada syarat lain Pak selain seperti itu Pak? Loh, memangnya kenapa dengan persyaratan kayak gitu, Rumi? Lagian nggak ada yang merugikan kan? Kamu nggak rugi, aku juga nggak rugi. Kamu itu tenang aja, Rumi. Kamu itu gak usah khawatir, pasti saya akan kasih kamu itu bonus yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Gimana, mau kan? Beneran Pak, saya akan diberikan bonus yang lebih besar Pak. Kapan sih saya itu pernah berbohong sama karyawan saya, apalagi sama kamu? Pak, Gimana? tapi beneran kan Pak, saya bisa diberikan bonus yang lebih besar dari karyawan yang lainnya? Ya iya, Rumi. Tapi
Gimana dengan suami kamu, Arumi? Itu gampang Pak, asalkan saya diberi bonus yang sangat besar. Bener ya? Iya Pak. Berarti kita deal ya? Deal Pak. Saya akan perpanjang kontrak kamu dan kamu akan menerima tawaran saya. Iya Pak. Ya sudah Pak, kalau gitu Ya. saya masuk ke ruangan saya dulu ya Pak. Permisi Ya. Pak. Arumi. Iya Pak. Sini sebentar, Rum. Iya Pak, ada apa lagi ya Bapak memanggil saya? Arumi, temenin saya keluar yuk. Duh, Soalnya saya ini lagi jenuh di perusahaan, gak ada temennya. gimana ya Pak? Kan pekerjaan saya di dalam masih banyak Pak. Sudahlah, kamu itu gak usah khawatir masalah pekerjaan, biar Cindy yang ngurusin. Kamu temenin aku makan yuk, keluar yuk. Ya sudah Pak, kalau gitu saya mau bilang dulu ya Pak. Ya, Permisi Pak. ya. Kapan ya aku bisa hidup enak? Punya menantu gak bisa diandelin. Gajinya cuman cukup bayar hutang. Kapan aku bisa bahagia? Yang punya rumah sendiri, punya mobil, punya segalanya. Gak kekurangan kayak ini. Waduh, pusing kepala. Makasih ya Bu. Nah, rumah ini sudah tinggal. Oh, ini nih rumahnya Pak Rudi belum. Semoga aja ada orangnya. Mana sekarang sudah mau bayar kontrakan. Waduh, anak-anakku nggak bisa diandelin semua. Saya rasa sekarang aku dijadikan tumbal di rumah ini. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Untung aja ada orangnya. Pak, saya mau ngasih info. Sekarang kan waktunya bayar kontrakan Pak. Waduh, kalau untuk kontrakan saya belum ada uang. Kan sudah tahu kalau aku nggak kerja. Iya, tapi mau gimana lagi Pak? Namanya juga kan sekarang sudah waktunya bayar kontrakan. Tetangga yang lain sudah bayar kontrakan loh Pak, cuma tinggal Pak Rudi aja yang belum. Makanya saya kesini untuk nagih. Untuk kontrakan yang lain ditagih. Kalau aku jangan ditagih dulu lah, aku nggak punya uang. Masa kamu nagih aku? Kan sudah tahu yang kerja tuh anakku. Anakku nggak ada semuanya. Oh, ya udah Pak, memangnya anaknya nggak nitipin apa Pak? Masa iya sih nggak tahu kalau sekarang udah waktunya bayar kontrakan? Kamu nih kok cerewet banget kamu. Maaf ya Pak ya, kalau saya mau cerewet, tapi bisa gak Pak nelpon anaknya sekarang? Biar, siapa anaknya Bapak itu, Mbak Rumi. Nah, biar bisa langsung transfer Pak. Mana sudah dari pagi nggak makan, nagih-nagih utang lagi. Pokoknya kalau udah dibilang nggak ada ya nggak ada. Gak usah maksa. Mana nelpon, itu habiskan pulsa. Tambah beban sama aku. Ya udah deh Pak, saya nanti kesini lagi ya Pak. Tapi jangan sampai besok ya Pak bayarnya. Nanti malam saya kesini deh. Harus ada ya Pak uangnya. Nggak ada. Kalau nanti malam ke undangan, jangan balik lagi. Kalau sorenya Pak? Loh, kamu kok maksa? Udah dibilangin nggak ada ya nggak ada dan nggak usah balik. Baliknya bulan depan. Loh, kok malah bulan depan sih Pak? Kan Bapak yang ngontrak, seharusnya Bapak tuh sportif Pak. Bulan kemarin aja sudah nunggak. Masa yang sekarang nunggak lagi Pak? Terus kapan dong mau bayarnya kalau gak hari ini Pak? Meskipun nunggak, aku kan masih janji sama kamu. Ya udah deh Pak, kalau emang kayak gitu. Gimana kalau besok saja ya Pak ya saya baliknya pagi-pagi biar langsung ketemu sama Mbak Ruminya. Memang ya, kalau wanita tuh memang mulutnya cerewet. Dibilangin gak usah balik, masih mau balik aja. Ya udah deh Pak, biar saya yang bicara aja sama Mbak Rumi. Wah, terserah kamu sekarang. Ya udah saya balik dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Arumi, gimana? Hari ini seneng nggak kamu? Seneng banget sih Pak, sumpah ini baru pertama kalinya loh Pak. Ya maksudnya saya diajak bahagia seperti itu. Bertahun-tahunnya saya menikah, saya nggak pernah loh Pak sebahagia itu. Masa? Iya Pak, Kamu karena nggak usah bohong deh, Arumi. enggak Masa Pak. sih sama suaminya kamu itu kamu nggak pernah dibawa jalan-jalan ke mall kayak tadi? Ya ampun Pak, jangankan ke mall, bayar kontrakan aja suamiku nggak mampu loh Pak. Padahal nih ya Pak, suami saya tuh sudah bertahun-tahun lamanya kerja di WRT, terus sampai sekarang masih aja belum naik jabatan. Sudah Arumi, kamu itu nggak usah banyak pikiran. Untuk saat ini, kamu itu harus berpikir gimana caranya masa depan kamu itu supaya cerah. Lagi Nah. pula,
Sekarang kan kamu ada aku, Arumi. Nah, itu Pak yang saya pikirkan sekarang, karena sampai sekarang saya masih belum bisa Pak membahagiakan bapak saya Pak. Sudahlah Rumi, untuk saat ini kamu itu gak usah berat pikiran ya. Kan masih ada saya Rumi. Kalau kamu itu lagi butuh sesuatu, kamu tinggal chat aku aja ya. Makasih ya Pak, sudah selalu ada untuk hidup saya Pak. Ya Rumi, sama-sama. Ayo Rumi, Sudah, kita pulang Pak. yuk. Tunggu sebentar ya Pak. Ada apa? Ini loh Pak, bapak tuh bajunya kurang. Jadi ini ya kerjaan kamu? Mas Agung, Kamu ngapain? Rumi, dia ini siapa? mohon maaf Pak, dia itu suami saya Pak. Kamu ngapain? Mas, sini kamu. Itu ngapain sih kesini? Kamu ngapain di sini? Ya aku lagi meeting lah. Meeting. Kamu tuh jangan bikin malu ya Mas. Bikin malu apa? Kamu yang bikin malu. Iya kamu tuh jangan keras-keras dong ngomongnya. Kamu ngapain di sini? Iya aku lagi sama pimpinan aku. Pegang-pegangan kayak gitu. Iya kamu salah paham. Kamu pikir mataku buta apa? Kamu lagi ngapain sih pulang jam segini? Ini kan masih jam kerja. Gak usah banyak alasan deh kamu. Iya aku nggak alasan kok. Kamu selingkuh ya? Iya enggak lah. Kamu gak usah bohong. Jadi ini kerjaan kamu tiap hari. Mas gini Mas, saya bisa jelasin. Kita berdua di sini tuh gak ada hubungan apa-apa. Kita cuma mampir sebentar untuk membahas masalah perusahaan. Mas, namanya jam kerja itu di kantor, bukan di taman kayak gini. Terserah saya, mau di kantor, mau di luar, itu terserah saya. Soalnya pimpinan di perusahaan itu adalah saya, Mas. Jadi, gak ada orang yang berhak ikut campur dan ngatur-ngatur saya. Mau entah meeting di dalam kantor atau di luar kantor, itu terserah Mas. saya. Dan lagian, saya dengar-dengar kamu itu cuma karyawan biasa. Mas, jangan bilang kamu tuh bos ya. Mau saya aja sama istri orang. Udah cukup ya Mas. Kamu tuh nggak perlu ya. Dijaga mulut kamu ya, Mas ya. Kamu pikir mataku buta apa? Kamu pegang-pegang istriku tadi. Pak, saya benar minta maaf ya Pak Arumi. atas perilaku suami saya yang seperti ini Pak. Iya gak apa-apa, Rumi. Tolong, nanti pulangnya kamu nasihatin suaminya kamu. Iya Pak. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa nanti kamu akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Pak, saya mohon. Arumi, mending kamu pergi dari perusahaan dia. Tuh. Mending kamu tuh yang pergi dari sini ya. Aku tuh suami kamu masih belain dia sih? Udah ya Mas, cukup. Mending kamu tuh pergi dari sini daripada kamu mengacaukan semua pekerjaan aku ya Mas. Lihat ya, aku adukan ke bapak. Silahkan. Awas kamu. Duh Pak, gimana Pak kalau misalkan suami saya ngadu sama bapak saya Pak? Sudahlah, Rumi. Kamu itu gak usah khawatir ya. Semua ini kan sudah terlanjur ketahuan sama suaminya kamu. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama keluarganya kamu, Rumi, saya tuh gak akan lari dari tanggung jawab. Beneran Pak? Iya, Rumi. Saya akan nikahin kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Iya, Untuk Pak. saat ini, kamu itu harus tenangkan pikirannya kamu. Ya sudah Pak, mari kita ke kantor. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Tadi kebetulan pas saya di jalan, saya ngeliat Arumi, Pak. Dia sama cowok lain. Kayaknya mereka mesra banget. Mungkin kamu salah lihat, Gung. Enggak, Pak. Kayaknya mereka tuh punya hubungan, Pak. Seandainya dia Arumi, kamu gak usah mikir yang bukan-bukan. Mungkin dia temannya. Kan kamu tahu kalau Arumi itu kerja kantoran. Yang jelas dia rekan bisnisnya. Pak, mataku ini nggak buta. Aku bisa nilai kok, Pak. Gimana sifatnya Arumi tadi ke sama cowok tadi. Kayaknya mereka tuh punya hubungan, Pak. Tolong, Pak. Bapak kan sebagai orang tuanya, nasihatin Arumi, Pak. Kamu gak mikir ya? Seandainya Arumi itu selingkuh, coba kamu pikir. Pantaslah Arumi selingkuh. Mungkin dia karena kekurangan. Kamu kan dalam hal belanja kurang sama Arumi. Pak, Bapak ini orang tuanya loh, Pak. Masa iya orang tuanya dukung anaknya selingkuh? Agung, bukannya nih Bapak mendukung Arumi untuk selingkuh dan untuk mengkhianati kamu. Bukan, Gung. Tapi aku kasihan sama Arumi. Arumi hidup dengan kamu, hidupnya selalu kekurangan. Kamu nyadar nggak? Gajinya kamu dibandingkan dengan gaji Arumi jauh, Gung. Yang jelas, Arumi itu membutuhkan gaji yang lebih besar dari kamu.
Iya. Tapi kamunya yang nggak berusaha. Iya pak, saya ngerti. Tapi setidaknya dia tuh setia sama aku pak. Bukan malah cowok lain. Hidup dengan kamu itu selalu sengsara. Seharusnya tuh kamu nyadar dengan kekurangan kamu. Bukan menyangka Arumi itu yang bukan-bukan. Menyangka selingkuh apa kek? Pak, mataku ini masih waras pak. Dia tuh selingkuh sama bosnya pak. Apa? Sama bosnya? Kamu tuh menghayal ya? Mana mungkin Arumi selingkuh? Aku sebagai bapaknya nggak pernah ngajari anakku seperti itu. Pak, makanya itu. Tolonglah pak. Bapak tuh nasihatin dia. Supaya bisa menghargai suaminya sendiri. Bukannya malah cuma cowok lain. Kamu gak usah nuduh anakku yang bukan-bukan ya. Anakku nggak seperti itu, Gong. Tolong pak, percaya sama saya pak. Kali ini aja pak. Aku tambah kesini tambah gak suka sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Mas. nih, Aruminya pak. Kamu tuh ngapain sih kayak tadi, ha? Asal kamu tahu ya, kamu itu seperti itu di depan bos aku tahu. Yang ngapain tuh kamu, bukan aku. Lah, kok kamu bisa ngomong seperti itu? Kamu tuh jangan berpikiran yang macam-macam ya. Aku tuh lagi meeting ya sama bos aku. Meeting? Ya iyalah. Meeting kamu bilang? Gak salah. Meeting keberduaan di taman. Meeting apa? Ya aku lagi meeting masalah proyek yang besar. Yang kan? apa lagi kamu? Aku tuh lagi meeting masalah proyek besar dan aku bakalan mendapatkan bonus yang sangat besar karena aku tuh mengandalkan kepintaran aku, nggak seperti kamu kerja bertahun-tahun lamanya tapi nggak naik jabatan. Itu di kantor, bukannya di taman. Itu kan, kamu dengar kan? Dengar sendiri kan kamu? Makanya kamu jangan salah paham terus. Sama anakku yang pinter, yang bisa diandelin, gak seperti kamu. Pak, coba bapak pikir. Gak masuk akal lah. Masa meeting di taman pak? Oh iya pak. Bukan di kantor. Pak, aku tuh bakalan mendapatkan bonus yang sangat besar loh dari bos aku karena aku kan orangnya cerdas, gak Arumi. seperti suami aku. Kamu pikir aku budak apa? Kamu nak. Aku dengar apa yang kamu ngomongin tadi di sana. Kamu mengada-ngadakan kamu omongan selingkuh, kan? Ya enggak lah. Gak usah bohong kamu. Kamu tuh jangan nuduh aku yang bukan-bukan ya. Nuduh. Ya Aku iyalah. boleh nuduh. Ini memang kenyataan kok. Asalkan kamu tahu ya, gara-gara kamu marah-marah di depan bos aku, hampir aja aku kehilangan pekerjaan aku ya. Arumi. Kamu tuh istri aku, Arumi. Seharusnya kamu nurut sama aku. Nurut sama suami yang kere seperti kamu. Enggak ya, Mas? Pak, tolong pak. Nasihati Arumi pak. Masa dia udah salah masih membela diri? Agung, sekarang bapak tuh paham. Kamu seperti ini, kamu membuat Arumi berhenti kan dari pekerjaannya? Bukan begitu pak. Iya. Cuma bukan begitu juga kerjaannya Arumi pak. Masa iya? Sampai dekat sama bosnya? Kamu ngaku, kamu insecure kan dengan pekerjaan aku yang gajinya lebih besar daripada gaji kamu kan? Arumi, aku sama sekali gak kayak gitu ya. Ya terus buktinya kamu Aku mah gak suka aja sama bos kamu. Kamu nggak suka, terus aku mau kerja di mana? Emang kamu bisa menafkahin aku 1 bulan 50 juta? Enggak kan? Bukan kayak gitu caranya kerja. Masa iya kerja sama berduaan sama di taman sama bosnya? Kerja apa kayak gitu? Ya, sekarang aku ngaku kalau aku lagi dekat sama bos aku. Tuh kan? Karena Bener aku tuh bosen ya mas, hidup miskin yang seperti ini. Kamu tahu nggak sih, aku tuh malu ya di depan karyawan teman-teman aku. Malu? Ya iyalah, Malu kenapa kamu? malu karena aku memiliki suami yang miskin seperti kamu. Nggak bisa diandelin. Setelah apa yang aku lakuin, aku kerja mati-matian demi kamu, demi keluarga kita. Kamu bilang, Ini balasannya. kamu bilang kamu kerja mati-matian. Sampai sekarang kita masih ngontrak kan mas? Setidaknya aku setia sama kamu. Setia? Enggak ya, aku tuh gak mau ya. Kamu tuh cuman bermodalkan setia doang karena aku yang butuhkan itu uang ya mas. Cukup Gong, ini semua gara-gara kamu. Karena kamu nggak bisa mencukupi kebutuhan anakku. Pak, tolonglah pak. Nasihati Arumi pak. Kan dia yang salah. Masa ya Seharusnya anak kamu. istriku dibela pak? Kamu yang harus dinasihati. Berapa tahun kamu hidup sama anakku? Berapa tahun kamu menikah sama anakku? Hidupnya gini-gini aja. Gak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Rumahnya tetap ngontrak. Assalamualaikum. Permisi. Ampun. Ini lagi. Pak. Ini mumpung ada Mbak Rumi. Mbak, Oh sekarang ya saya sudah tahu. Nih, tugas suami saya yang bayar kontrakan bukan saya ya. ya udah. Mas, sekarang udah waktunya bayar kontrakan, Mas. Iya mbak, bentar mbak ya. Masih ada urusan sama istri saya. Oh ya mas, kalau memang kamu nggak suka sama sifat aku yang seperti tadi, mending kamu tuh angkat kaki dari kontrakan ini ya. Ya udah sana. Apa kamu bilang? Kamu gak salah ngomong apa? Enggak.
Kamu nggak budek kan telinganya? Ya udah, kamu tuh mending angkat kaki dari kontrakan ini ya. Setelah kami yang salah, kamu malah kayak giniin aku ya? Mas, emang bapak aku tadi yang bilang sama kamu, yang menyalahkan kamu tuh masih nggak denger apa? Arumi, aku nih sayang sama kamu. Sayang kamu bilang, sampai detik ini kamu tuh nggak bisa membahagiakan aku kan mas? Ya udah, mending kamu tuh pergi ya dari sini karena aku tuh muak dari muka kamu mas. Arumi, Pak, tolong Pak. Udah, kamu nggak bisa punya rasa tanggung jawab. Sudah, pergi. Ya udah, Mbak. Mbak, terus? Mbak, Ya udah, minta aja sama dia. Ya ini udah, uang kontrakan Mbak. Iya mas. Mas, kalau uangnya masih belum ada, nggak apa-apa kok mas. Gak usah dibayar sekarang. Kayaknya mas sama istrinya lagi ada masalah ya. Saya minta maaf ya mas ya, datang di waktu yang nggak tepat. Ini bukan salah mbaknya kok. Ini memang salah istri saya. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Saya belum gajian. Insya Allah besok kalau gajian saya langsung bayar. Oh iya mas, gak apa-apa. Oh ya mas, tadi mas beneran diusir sama istrinya? Ya, begitulah. Setahu saya kan masnya bukan orang sini. Terus masnya mau tinggal di mana? Ya, untuk saat ini si kurang tahu juga Mbak, mau tinggal di mana. Gini mas, saya ada kontrakan sih, tapi kecil. Masnya mau gak tinggal di kontrakan saya? Yang bener. Iya mas. Tapi saya nggak punya uang Mbak. Apalagi perusahaan saya itu masih mengalami krisis. Gak apa-apa mas. Lagi pula yang saya tawarin ke mas itu kontrakannya ya udah jelek gitu. Maaf ya mas ya, saya ngasih kontrakan yang jelek soalnya saya udah gak ada lagi mas. Ya, nggak apa-apa Mbak. Yang penting bisa ditinggalin Mbak. Iya mas, bisa ditinggalin kok. Tapi ya gitu mas, sempit. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tinggal di sana. Oh ya Mbak, saya benar-benar minta maaf ya. Soal kenapa mas? Ya soal kontrakan ini, tunggu saya gajian. Iya mas, gak apa-apa. Oh ya, soal kontrakan yang saya kasih tinggal sama masnya, bayarnya kapan-kapan aja deh mas, waktu pas mas ada uang. Yang benar Gak Mbak. apa kok. Iya, gak apa-apa. Sekali lagi makasih banyak ya. Iya, yaudah. Saya anterin ke tempat kontrakannya ya mas ya. Boleh. Ayo mas. Hidupku ya, semakin hari semakin banyak peningkatan. Dan juga ditambah lagi, aku dapat korban baru, yaitu adalah Arumi, si cewek bodoh itu. Kenapa ya Arumi itu kok mau dibodoh-bodohin, dan bisa-bisanya dia mengorbankan keluarganya demi aku. Sudah banyak uang, dapat cewek lagi, hanya demi memperpanjang masa kontrak kerjanya, dia rela mengorbankan segalanya. Dasar Arumi. Semoga aja karyawan yang lainnya mau mengikuti semua rencanaku dan mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan. Ya. Nah, yang ini Gung rumahnya. Kuncinya ada di atas itu. Ini kendaraannya tetangga, gak apa-apa kan? Taruh di sini. Iya, nggak apa-apa kok. Sekali lagi makasih banyak Mbak. Iya sama-sama. Oh ya Gung, aku gak apa-apa kan nanya-nanya. Iya, nggak apa-apa. Emangnya mau nanya apa? Kamu ada masalah apa sih sama istri kamu? Kok kayaknya sampai semarah itu? Terus mertua kamu juga kayak gitu? Tadi istriku kepergok Mbak sama bosnya lagi mesra-mesraan. Masa iya kerja kok berduaan kayak gitu di taman? Kan nggak masuk akal. Emangnya kalau boleh tahu istri kamu kerja di mana sih Gung? Kok bisa berdua-duaan sama bosnya di taman? Istriku kerja di... Oh, perusahaan itu? Wah, kok kebetulan banget ya. Aku dulu pernah kerja di sana, Gung. Ya, aku berhenti gara-gara bosnya gak jelas banget. Dia suka ngerayuin karyawannya. Makanya aku berhenti. Terus kalau mau memperpanjang kontrak itu, ya pokoknya banyak syaratnya deh. Terus syaratnya aneh-aneh. Ya, walaupun aku janda kayak gini kan aku juga punya harga diri, Gung. Makanya aku resign dari pekerjaan itu. Jadi bener ya kata orang-orang tuh kalau bosnya sering kayak gitu sama karyawannya? Iya, pasti
udah nggak salah lagi sih, tapi aku juga gak mau seuzon. Ya, kamu yang sabar aja ya, Gung ya. Kan masih belum pasti juga, Gung. Istri kamu melakukan hal itu, Gung. Tapi aku yakin sih kalau mereka tuh punya hubungan. Intinya tadi aku lihat mereka tuh deket banget. Sampai Udah, kamu yang sabar ya, Gung ya. Mungkin sama dia. Aku sabar juga mati-matian buat dia. Ya, tentang gajinya itu dia besar. Gaji gue kecil, cuma dia suka ngerendahin aku kayak gitu. oh gitu ya. Ya aku doain lah, Gung. Semoga istri kamu berubah ya sifatnya, gak ngerendahin kamu lagi. Aku udah gak mau lagi sama dia, Mbak. Loh? Aku udah sakit hati banget. Tambah lagi bapaknya kayak gitu, malah belain anaknya. Udah tahu anaknya salah masih dibelain. Aku Terus? selalu direndahin di sana. Biarlah, mungkin dia bukan jodohku lagi. Kayak gitu ya. Ya udah deh, aku doain kamu, semoga kamu dapat yang lebih baik ya, Gung ya. Amin. Oh ya, Mbak, sekali lagi makasih banyak ya atas semua pertolongan Mbaknya. Iya, Dan sama-sama. saya janji, suatu saat pasti aku balas kok kebaikan Mbaknya. Iya, sama-sama. Ya udah, saya masih banyak urusan, Gung. Saya gak apa-apa kan tinggal? Iya, gak apa-apa. Ya udah, itu kuncinya ada di sana ya. Sekali lagi makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, saya pergi dulu ya, Gung. Iya. Mari. Mari. Loh, Jo, ada apa, Jo? Mending sekarang bos pergi dari sini, soalnya tadi dicari sama orang kantor sama polisi. Duh, yang bener kamu, Jo? Bener bos. Dari pihak perusahaan sama pihak kantor polisi datang ke sini, Jo? Bener. Duh, gimana Mending ini bos caranya? sekarang kabur dari sini bos. Ya udah, Jo. Kamu urus semuanya ya, Jo. Siap bos. Barang-barang yang berharga di sini dan juga mobil kamu yang urus. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Siap bos. Jangan lupa, Jo. Jangan kasih tahu siapapun yang datang ke sini ya. Kalau aku pergi dari sini. Mari, Jo. Pak, Oh ya, mau kemana kamu? mau ketemu sama Mas Dika? Oh ya Rumi, Iya Pak. gimana kamu dengan bos kamu? Bapak tenang aja, dia orangnya bertanggung jawab kok, nggak seperti Mas Agung. Apalagi dia janji kok akan segera nikahin Arumi. Bagus Arumi, kamu harus pepet terus. Ya Pak, ya sudah Pak, kalau gitu Arumi jalan dulu ya Pak. Oh ya, hati-hati ya. Oh iya Pak, nanti kalau misalkan aku sudah jadi nyonya besar di perusahaan itu, aku bakalan belikan Bapak mobil baru. Terus kita tuh nggak perlu deh Pak tinggal di kontrakan yang seperti ini Pak. Kita bakalan beli rumah yang mewah, yang di perumahan gitu. Itulah harapan Bapak. Dan Ya, seperti itu, menantu itu dengan Bapak. Jadi Bapak tuh nggak perlu capek-capek kerja. Ya sudah Pak, kalau gitu Armi jalan dulu ya Pak. Iya Rumi, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati nak. Ya. Wah, aku seneng banget nih. Sebentar lagi aku bakalan menjadi nyonya besar di rumah ini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, kemana sih? Ya udah deh, aku telepon aja. Hah? Nggak aktif? Emang bener ini nomornya kan? Duh, gak aktif. Mana nggak ada orang lagi? Oh ya udah deh, aku balik besok aja kali ya. Gak ada orang, kemana ya? Tumben banget. Bang Pak, cari bos Andika ya? Iya bener mas. Sebenarnya bos Andika sebenarnya kabur Pak, Kabur gimana mas? karena kasus penggelapan. Di perusahaan. Penggelapan? Duh, gimana ya mas? Ya sudah mas, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, mari Pak. Mari ya mas. Ya.
Duh, gawat. Kalau misalkan aku juga terlibat, duh, otomatis aku bisa masuk penjara juga nih. Enggak deh, aku nggak mau terlibat dalam kasus itu. Mending aku pulang aja bilang sama bapak. Anita, kamu di sini rupanya. Loh, Agung? Tadi aku ke rumah kamu, kamunya nggak ada. Oh iya nih, aku lagi kontrakan. Oh. Kamu emangnya ada perlu apa kok ke rumah? Kamu hari ini ada acara nggak? Gak ada sih sebenarnya. Mau nggak aku ajak jalan? Aku pengen traktir kamu. Loh, buat apa kok naktir aku? Aku dapat kabar gembira nih. Hari ini aku diangkat naik jabatan. Wah, selamat ya. Ya, tapi kenapa traktir aku? Kenapa gak teman-teman kantor kamu aja yang ditraktir? Karena kamu tuh sudah banyak bantu aku. Aku pengen balas budi sama kamu. Kamu mau ya? Sekalian aku pengen ngasih tahu aku pindah rumah. Hah? Pindah rumah? Maksudnya kamu beli rumah gitu? Gak ngontrak di kontrakanku lagi? Iya. Wah, selamat ya Gung ya. Oh ya, emangnya kamu beneran mau traktir aku? Iya beneran. Kamu minta apa aja pas aku beliin. Beneran nih? Kamu ya? Iya deh mau. Yuk. Yuk. Mudah-mudahan Arumi berjodoh sama bosnya. Biar aku nggak kerja kayak ini terus. Aku kepengen sukses kayak tetangga yang lain. Yang naik mobil, pagi-pagi santai. Kalau aku kayak gini terus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh ya Rumi, gimana kamu dengan bosnya kamu? Kacau, Pak. Semuanya tuh kacau. Bapak tahu nggak? Ternyata Mas Dika itu kabur dari rumahnya, Pak. Apa? Iya, dia kabur karena menggelapkan dana di perusahaan, Pak. Waduh, Arumi. Oh, ternyata impian aku tuh menghilang seketika kan, Pak, sekarang. Tapi gimana dengan pekerjaan kamu? Duh, maka dari itu, Pak, Arumi yang mau kerja di sana lagi tuh takut, Pak. Kan bisa-bisa Arumi terlibat karena sekarang Arumi lagi dekat sama Mas Dika, Pak. Duh, mana lagi masa kontrak Arumi sudah habis dari perusahaan itu, Pak. Tapi kamu bisa kan cari pekerjaan di tempat lain biar kamu tidak terlibat dalam hal ini, Pak, Arumi. emang Bapak pikir sekarang tuh cari pekerjaan gampang? Nggak segampang itu loh, Pak. Tapi di mana ya, Pak? Pokoknya Arumi tuh harus berusaha untuk mencari pekerjaan lagi agar kita tuh bisa makan, Pak. Arumi, kenapa sih kamu tidak bisa diandelin? Padahal Bapak udah bahagia. Kamu mau mendapatkan bos kamu. Tapi kenyataannya seperti ini. Pak, impian Arumi itu juga sama, Pak. Ingin menjadi orang kaya. Tapi nasib sudah seperti ini, mau gimana lagi sih, Pak? Tapi Bapak malu sama tetangga. Bapak bilang sama tetangga bahwa kamu tuh mau menikah sama bosnya. Aduh, Bapak lagi ngapain sih seperti ibu-ibu rempong yang cerita ke sana ke sini? Malu sendiri kan akhirnya. Makanya, Pak, kalau masih belum jadi kenyataan, Bapak tuh nggak perlu cerita ke sana ke sini sama tetangga, Pak. Ya karena Bapak bahagia, Rumi. Bapak akan kaya, akan Tapi punya segalanya. Kenyataannya enggak kan, Pak? Kita tetap aja kan di kontrakan. Bapak akan jadi orang kaya, Rumi, dan punya segalanya. Tapi apa kenyataannya? Itu semua hanya omong kosong. Bapak tuh taunya cuma ngomel-ngomel doang. Duh, gimana ya caranya ya? Agar supaya aku bisa mendapatkan pekerjaan lain. Kalau misalkan aku nggak kerja, otomatis aku nggak bisa makan nih sama bapak. Apalagi aku kan tinggal sama bapak. Duh, telepon siapa ya? Ya udah deh, kalau gitu aku nelfon si Fitri aja. Siapa tahu dia bisa membantu aku. Halo, assalamualaikum, Fit. Iya, kamu tetap kan kerja di perusahaan itu? Iya, yang katamu kerja di perusahaan WRT Project itu. Oh ya, di sana masih ada lowongan kerjaan nggak sih? Hah? Serius? Ada? Oh ya, aku bisa kan ngelamar kerja di sana? Iya, soalnya masa kontrak aku di perusahaan itu sudah habis. Jadi aku harus cari pekerjaan lain. Apa? Harus datang langsung ke rumah pimpinannya?
Kamu tahu nggak rumahnya di mana? Oh gitu. Ya udah, kamu kirim aja ya alamatnya sekarang. Iya, makasih ya, Fit. Ya, akhirnya aku bisa menemukan pekerjaan baru. Ya, semoga aja aku bisa diterima. Ya udah deh, mending aku sekarang aja deh ke sana. Lebih cepat kan lebih baik. Oh ya, ini sudah dikirim. Wah, ini Gong rumah baru kamu. Kok bagus banget. Ya, alhamdulillah, Nit. Alhamdulillah. Berkat kerja keras aku. Oh ya, Nita. Ini, kamu ambil ya. Ini apa, Gong? Ini uang kontrakan selama aku tinggal di kontrakan kamu. Kamu beneran ada? Alhamdulillah, ada kok. Oh ya, aku makasih banyak ya. Kamu selama ini udah bantu aku. Iya, sama-sama. Yaudah, aku terima ya uangnya, gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kan sekarang udah mapan, Gong. Kabar kamu sama mantan istri kamu gimana? Kan pasti dia kayak gimana gitu. Soalnya udah tahu kamu udah mapan. Nggak tahu, dia nggak pernah tahu kabarku kayak gimana. Dan aku pun juga nggak tahu kabarnya dia kayak gimana. Pasti sekarang kamu udah mapan, kamu banyak ceweknya ya? Pasti bentar lagi kamu bakalan ngelamar cewek kan, Gong? Sebenarnya ada cewek yang aku suka. Dan dia adalah Siap. Waalaikumsalam. Loh, Arumi. Mbak Arumi? Kamu ngapain kesini? Mbak Arumi ngapain, Mbak? Sebenarnya aku mencari alamat ini. Gong, ini kan alamat rumah kamu. Rumah. Ini alamat rumah aku. Kamu ngapain? Aku kesini mau ke rumah pimpinan WRT Project. Emangnya ada perlu apa? Emang perlu aku kasih tahu sama kamu? Pasti kamu datang ke sini juga ingin melamar pekerjaan kan? Nama kerjaan? Ya, Emangnya kerjaan kamu, nama kamu kenapa? ya karena masa kontrak aku sudah habis. Jadi aku ngelamar kerja di sini lah. Oh ya, yang punya rumah ini mana ya? Mbak, yang punya rumah ini dan pimpinan perusahaan WRT itu Mas Agung. Apa? Apa aku nggak salah dengar? Yang punya perusahaan ternama itu ini orangnya mantan suami saya. Iya, Mbak. Bukan aku yang punya, cuma aku penanggung jawabnya. Emang beneran kamu? Iya. Terus yang punya rumah sebesar ini itu milik kamu? Iya, aku barusan beli. Kok bisa sih? Arumi, emangnya kerjaan lama kamu kenapa sih? Iya kan? Bukannya kamu dekat sama bosnya dia? Ya sebenarnya bos aku terlibat dalam penggelapan dana di perusahaannya. Terus? Jadi aku melamar pekerjaan lain deh. Jadi kamu ditinggalin gitu? Iya. Oh ya, Gung, aku minta maaf ya, aku sudah ngusir kamu dari kontrakan itu. Aku mau dong rujuk kembali sama kamu. Arumi, maaf ya. Kamu udah buang aku dan kamu udah sia-siain aku. Ya aku minta maaf. Dan aku udah punya calon istri yang jauh lebih baik daripada kamu. Mana? Calon istri kamu nggak ada di sini kan? Anita. Kok? Anita, kamu nggak jadi istriku? Gung, kamu nggak salah orang, Gung. Nggak. Kok bisa aku sih? Karena apa, Rumi? Kok bisa sih? Apanya nggak bisa? Selama ini yang dukung aku tuh Anita, bukan kamu. Kamu malah buang aku. Ya aku minta maaf. Nit, terima ya. Aku pengen kamu tuh jadi istriku. Kamu yang bener, Gung. Aku serius kok. Terus, Aku yakin tuh, kamu tuh cewek yang baik. Mbak Arumi gimana? Dia kan udah mantan. Gak mungkin lah aku balik sama dia. Gung, bisa-bisanya ya kamu melamar cewek itu di depan aku? Sering banget. Kenapa? Kamu sakit hati ya? Ya udah deh kalau gitu aku gak jadi melamar pekerjaan di sini. Mbak. Gung, kamu beneran nih? Iya, aku beneran. Kamu ya, jadi istriku. Iya, aku mau. Makasih banyak ya.